Lapor, acara pernyataan sikap dari Ketua Umum Perisai Kebenaran siap dilaksanakan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan Indonesia berjaya. Perisai Kebenaran Nasional bersaksi. Saksi. Pada hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, Dewan Pimpinan Pusat dan Badan Pengurus Harian Perisai Kebenaran Nasional yang adalah wadah perkumpulan pemerhati penegak hukum dan narapidana dengan ini akan menanggapi dan menyatakan sikap, yaitu tentang sebuah insiden yang menurut berita viral serta hal-hal yang telah disampaikan oleh Polri pada hari Jumat 8 Juli 2022. Sebuah kejadian peristiwa hukum telah ditembak seorang polisi, yaitu Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas kediaman Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo, sehingga pada hari ini Ketua Umum beserta segenap jajaran akan menyatakan sikap melalui media dan para wartawan yang hadir. Barisan dirapikan. Ya, semuanya. Jawab. Baik. Selamat datang kepada para wartawan di kantor kami, BPH Perisai Kebenaran Nasional, supaya segala hal-hal yang terkait liputan dipersiapkan. Dengan hormat, Ketua Umum kami persilakan untuk memberikan statement. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikayus Khalid Mangapu Sirait, Ketua Umum dari Perisai Kebenaran Nasional, wadah perkumpulan pemerhati penegakan hukum dan narapidana, serta yang terkait dengan penegakan hukum lainnya. Terima kasih atas kehadiran para rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang telah bersedia pada hari ini datang di tempat ini. Adapun pada hari ini kami dari Perisai Kebenaran Nasional berikut jajaran, ada beberapa para ketua DPP yang ada di barisan ini, yaitu Barisan Kebenaran, akan menyampaikan sebuah statement saya perihal telah terjadi insiden, telah ditembak saudara almarhum Brigadir Joshua Huta Barat pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas kediaman dari Kadipropam Irjen Verdi Sambo. Adapun yang mau saya sampaikan adalah ini adalah hari yang ke-10 di mana saya dan jajaran telah mengamati sebuah jalannya upaya-upaya sikap tegas katanya oleh penegak hukum untuk mengungkap ini. Saya telah memerintahkan Sekretaris 1 Bidang Hukum Daka Sirait SH untuk mengambil beberapa pernyataan sikap. Ini media, baku tembak polisi di rumah Kadipropam, pernyataan Kapolri jelas dan tegas. Lalu ada juga ini pernyataan Mahfud tentang kasus penembakan antar anggota Propam, jelas. Dan di sini ada pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Selasa 12 Juni 2002, jelas. Dan di sini ada juga media yang telah memviralkan berita keluarga Brigadir J minta Jokowi bentuk tim independen karena sulit percaya kinerja tim sus. Dan di sini ada juga pernyataan Komnas HAM 14 Juni 2022, Komnas HAM akan bergerak sendiri ungkap kasus polisi tembak polisi di rumah Kadipropam. Dan di sini ada juga yang namanya pernyataan
Karopenmas Humas Polri Selasa 12 Juni 2022. Kasus polisi tembak polisi di Duren 3. Karopenmas Humas Polri ungkap dugaan motif pelaku. Karopenmas ini. Dan ada lagi di sini pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan Selasa 12 Juli 2002. Republika, ya. Kapolres titik 2 Brigadir Nopriansyah sempat sentuh istri Kadif Propam saat tidur. Sempat sentuh. Dari sekian pernyataan ini mau saya bahas. Sempat sentuh ini berdasarkan laporan pengaduan daripada yang disentuh atau berupa ada videonya, mengingat rumah para petinggi ada CCTV. Jadi saya dari Perisai Kebenaran Nasional beserta semua jajaran yang ada pada saat ini menyampaikan kepada yang terhormat dan yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia, supaya apa yang telah Bapak lakukan untuk sebuah pilihan Bapak kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri, benar-benar Bapak Kapolri mempertanggungjawabkan semua peristiwa yang terjadi di NKRI terkait dengan penegakan hukum secara nasional, dan bukti dia adalah pilihan Bapak Presiden. Mampu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap persoalan ini. Karena apa yang telah viral di media, ada yang mengatakan bahwa persoalan ini tidak sulit diungkap, ada yang mengatakan hal ini mudah diungkap. Saya menyampaikan dari sebuah pemerhati penegakan hukum, supaya Bapak Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo bisa menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia peristiwa yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Saya diingatkan kepada tahun 1998 adanya kerusuhan besar-besaran secara nasional, di mana lengsernya Soeharto, ada banyak korban, ada ribuan yang telah meninggal dunia, ada karena terjebak dengan runtuhnya bangunan, ada karena kebakaran, ada karena pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ada 11 tokoh-tokoh yang dimintai keterangan, termasuk Pangdam Jaya, termasuk Kapolda, termasuk Fahmi Idris, dan ada sekian banyak yang dimintai keterangan dan punya kesimpulan. Persoalan penembakan Brigadir J adalah bukan persoalan dalam konteks kerusuhan, tetapi antar Polri. Karena antar Polri yang katanya baku tembak, saya kira nggak susah. Di kantor ini saya ketua umum. Apabila ada saya lihat sesuatu yang tidak pas, saya panggil, saya tanya kepada jajaran, apakah dia ketua DPP, apakah dia sekjen, apakah dia bendara umum, apakah dia sekretaris satu. Saya tanya, dia dengan hormat menjawab saya. Siap salah ketua, seperti ini ketua. Saya kira tinggal dipanggil aja itu ya, Irjen Sambo oleh Kapolri, ditanyain aja ya. Saya kira udah jelas. Tapi itu tidak ranah saya. Ranah saya adalah supaya Polri bisa benar-benar menindak pelaku ini, bukan sekedar membuat suasana supaya jangan heboh. Jangan sampai ada sikap yang sekedar dibuat supaya tentram, jangan heboh. Gimana caranya? Sampai-sampai ada juga media yang telah menuliskan, memberitakan, wartawan juga tiba-tiba diduga dikuasai, diintimidasi oleh orang tak dikenal, lalu diambil HP-nya, lalu dikuasai
perlengkapannya, ini sebuah pelanggaran. Jadi saya kira saya mau menyampaikan bahwa saya merasa janggal pemahaman kami terhadap apa yang terjadi di sana. Masa kok Brigadir Joshua almarhum kok tidak bisa ada perlawanan, sementara saya lihat biodatanya dia adalah penembak jitu ketika dia di Brimob di Jambi atas profesi, atas sebuah kehebatan dia diapresiasi, lalu dia ditarik menjadi seorang ajudan. Jadi harapan kami dari Perisai Kebenaran Nasional, peristiwa yang terjadi di rumah dinas Kadipropam supaya tidak dibuat sekedar ditentramkan masyarakat Indonesia, tidak ada ini dan itu, kami minta supaya ditindak siapa pelakunya. Saya sudah katakan berkali-kali, di dunia tinju ada namanya kelas. Ada kelas berat WBA, Mike Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Ada kelas Walter, kelas menengah, Oscar De La Hoya. Ada kelas bantam junior, Ailes Pikal. Dan juga ada yang namanya Chris Jones. Ada kelas bulu, hanya berapa ronde. Orang hebat itu tidak harus jenderal, tapi siapapun dia di kelasnya, apabila dia serius dalam tugasnya, dia hebat. Jenderal mah ya langsung jenderal. Orang dia jadi polisi juga langsung pangkatnya Ibda kok. Ya wajar dong sampai ke kolonel. Tetapi bagi mereka yang pangkatnya kata orang umum bengkok 1 bisa jadi bengkok 2, bisa jadi bengkok 3. Bengkok 1 Pak, bentuk pangkatnya bengkok 2, bengkok 3, tapi dia tidak bengkok dalam tugas, wajib diapresiasi. Perisai kebenaran, perisai kebenaran, perisai kebenaran. Seorang brigadir yang bentuk pangkatnya bengkok 1, bengkok 2, bengkok 3, tapi dia profesional dalam tugas, tidak bengkok dalam tugasnya, layak diapresiasi. Saya dengar, saya baca koran bahwa Brigadir J pemakamannya tidak berdasarkan kedinasan. Itu mereka yang punya wewenang. Tapi itu juga dipertanyakan. Saya kira itu dulu statement saya, statement yang dimana yang paling saya tekankan, tindaklah pelakunya, jangan sekedar menentram-nentramkan situasi, walaupun kita perlu tentram. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional atas statementnya. Untuk rekan-rekan media atau wartawan, jika ada yang ingin dipertanyakan kepada Ketua Umum, dipersilakan. Kasih ke Yudi. Pak Buset. Oke, kawan-kawan media, ada yang mau ditanyakan? Izin gitu, sesuai dengan pernyataan yang tadi dari Ketua Umum PKN dalam hal ini, karena tadi saya dengar hanya ingin menuntut ataupun bagaimana untuk kedepannya kerja Polri dalam mengungkap kasusnya Brigadir J. Harapan selanjutnya, karena di sana menurut dari Pak Ketum dan mungkin menurut kita juga ada banyak kejanggalan. Nah, coba sekali lagi ditegaskan Ketum, apa yang harus dilakukan oleh PKN? Yang kedua, apakah PKN siap mengawal ataupun mendampingi sampai kapan kasus ini bisa terungkap untuk diketahui oleh masyarakat umum? Terima kasih. Oke, saya akan jawab. Perisai Kebenaran Nasional sejak mengetahui ada peristiwa insiden pada hari Jumat tanggal 8 bulan 7 di rumah dinas Kadipropam Irjen Verdi Sambo, kami sudah mengikuti. Tiap hari kami baca media, kami perhatikan pernyataan-pernyataan beberapa tokoh-tokoh nasional, termasuk Menko Polkam, termasuk juga dari Polda Metro Jaya, Kabag Humas, dan dari Kanopenmas. Yang saya belum melihat sebuah gerakan. Ada saya lihat sepertinya diduga, kok kayaknya segan banget sih mengungkap ini. Kayaknya segan banget gitu loh. Dengan dilama-lamakan ini tidak segera diungkap,
dibuat seperti ada sistem yang harus melibatkan ini dan itu. Pertanda ada sesuatu hal yang belum siap dibuka untuk publik. Iya kan? Ada banyak peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Contoh, peristiwa di mana ada pembunuhan satu keluarga Dinggolan. Itu cepat. Lalu ada yang namanya begal yang di Sumarekon, yang tadinya pelakunya sempat tersangka, akhirnya dia malah diberi penghargaan. Itu cepat. Kenapa kok yang namanya di rumahnya Verdi Sambo, Kadif Propam kok sulit? Kan sama-sama polisi. Saya udah bilang tadi kan, di kantor ini kalau internal kantor, tinggal saya tanya, saya panggil jajaran, saya ketua umum, lalu ada sekjen, ada bendahara umum, lalu ada ketua-ketua bidang. Kalau saya panggil, langsung ngomong, siap salah, diceritakan semua. Nah, apakah harus punya acara tertentu untuk mengungkap itu atau bagaimana? Jikalau itu tidak segera diungkap, saya minta dengan hormat, masih banyak jenderal yang harus menggantikan Kapolri. Itu saya minta. Mundur aja itu Kapolri. Kalau nggak bisa itu diungkap. Mengingat Verdi Sambo adalah bawaan dia. Dia yang menempatkan itu di posisi sebagai kadif, di mana dia menjadi Kapolri. Berarti dia menganggap bahwa Verdi Sambo itu sudah segala sesuatu ada kontak begitu loh. Saya kira itu aja dulu. Ya, jadi kami akan tetap mengikuti, dan jika ini tidak segera tuntas, saya akan terus berbicara di kantor ini dan bisa berbicara di jalanan. Ya, karena kami perkumpulan, kami punya massa cukup banyak, kami punya anggota cukup banyak, kami bisa bergerak. Mungkin akan berdiskusi dengan para tokoh-tokoh LSM atau lembaga-lembaga independen yang memang satu visi dengan kita tentang penegakan hukum. Harus tegak lurus. Saya kira itu aja dulu. Baik, betul. Apakah satu lagi pertanyaan? Ya. Apakah melibatkan investigasi PKN untuk melengkapi data untuk PKN sendiri? Mengenai melibatkan investigasi PKN, itu adalah sesuatu hal yang memang tidak harus, karena kita menghormati sebuah kebijakan Polri. Katanya terbuka untuk umum, itu cukup. Kalau terbuka untuk umum, berarti kita bisa melakukan sebuah bersurat, menyampaikan temuan-temuan. Karena kita di masyarakat terjadinya peristiwa hukum itu di rumahnya Kadif Propam, tapi ada cerita mengatakan ini dan itu. Kalau memang nanti ada kesaksian dari anggota kami yang telah mempunyai KTA, Komisi Kebenaran Nasional, karena kami punya informan A1, dan ada juga masyarakat yang mengatakan, aku pernah melihat seperti ini loh, aku pernah melihat loh, Brigadir Joshua itu di sini loh, aku pernah melihat loh, si itu di sini loh, begini loh. Kami akan tampung itu, kami akan bawa itu kepada kepolisian sebagai petunjuk dari kelembagaan independen, di mana kami turut serta mendukung sebuah penegakan hukum yang harus tegak lurus di negeri ini. Jadi kami seperti itu mungkin untuk sifatnya. Karena untuk masuk kepada investigasi itu kan semua udah terurai, udah terdaftar. Sama di tim gabungan pencari fakta pada tahun 98, memang dilibatkan LSM, dilibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Tapi itu sudah membentuk tim yang saling ada koordinasi dan saling mengarah kepada sebuah kesimpulan. Jadi kami masih dari sifat eksternal, menyampaikan hal-hal terkait untuk mendukung penegakan hukum. Itu aja. Baik, terima kasih itu. Berlanjutkan teman. Selamat siang. Selamat siang. Saya Tolong dari Jawa Pos. Tadi kan secara global ya, tapi secara spesifikasinya saya belum dapat. Kalau banyak case-case terkait insiden di kediaman Kadif Humas, mulai dari CCTV, decodernya, terus mulai dari pernyataan Kapolres yang mengatakan bahwa korban menyentuh atau masuk ke kamar
istri dari Kadif Humas. Ketiga adalah pernyataan dari Humas Polri yang berbeda-beda mulai dari jam pertama, jam ketiga, jam kelima, seperti penggiringan informasi yang dilakukan, ya kan. Terus keempat adalah adanya intimidasi terhadap jurnalis CNN kemarin kalau nggak salah itu. Terus mengenai juga otopsi, yang memiliki kewenangan otopsi kan sebetulnya yang bisa merekam itu adalah keluarga. Kenapa itu dilangkahi oleh nggak tahu lah siapa ya, mungkin juga oknum atau memang secara lembaga. Terus kelima adalah banyaknya prajurit-prajurit Polri yang berduyun-duyun ke rumah korban. Ini kan seperti menekan psikologi. Tidak bisa dibuka awalnya kan, keluarga tidak terima hal-hal seperti itu, dan juga ketika diketahui banyak sekali luka sayatan dan hal-hal yang di luar dari menurut saya itu bukan insiden menurut saya, tapi jauh seperti tidak insiden, atau mungkin seperti pernyataan Komarudin Simanjuntak bahwa itu memang pembunuhan berencana. Minta tanggapannya. Terima kasih atas semua yang ditanyakan. Punya kesimpulan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa berdarah, tetapi terkesan Polri enggan mengungkap dan segera memberitakan yang sebenarnya, begitu ya. Ini tanggapan saya. Maka dari itu saya meminta kepada jajaran tubuh Polri, mulai dari Kapolri sampai kepada pimpinan yang di bawahnya, sampai kepada tingkat Polsek, tolonglah jangan ada koncoisme lah. Ya, zaman kita dulu, waktu dulu di 98 ada namanya KKN, K3N, korupsi, kolusi, koncoisme, nepotisme. Tapi yang sangat menonjol KKN, bukan kuliah kerja nyata ya. Tapi dalam konteks masalah pelaksanaan penegakan hukum, tolong jangan ada koncoisme. Saya bisa berikan data, bukti-bukti ada banyak yang sudah koncoisme dalam pelaksanaan tugas. Ya, saya melaksanakan sebuah kegiatan pada sebuah tempat, tidak saya ungkap tempatnya di mana. Ketika ada diduga di sebuah tempat ada pelanggaran, saya laporkan kepada kepolisian, yang dimana polisi setempat yang ada di tempat kejadian diduga ada keributan, tiba-tiba udah muncul sangat banyak oknum-oknum kepolisian juga di situ. Ya, saya tanya, kok ada di sini? Ya gimana sih konco kawan, gimana katanya. Jadi koncoisme ini berbahaya ini. Ya. Lalu kemarin saya lihat ada berita viral bahwa Irjen Verdi Sambo datang mendatangi Kapolda lalu berpelukan. Boleh-boleh saja lah, sebagai kakak adik ya. Dalam konteks mungkin dia lagi pahit, tertekan, boleh-boleh saja ya. Tapi harapan saya hukum tetap ditegakkan. Ya, mengingat kejadian itu di wilayah hukum Polda Metro Jaya gitu. Silakan dekat kakak adik letting ya. Gitu ya kakak ya. Kamu juga punya junior ya, punya senior ya di Unkris ya. Tapi saya minta jangan koncoisme. Kalau tetap ada koncoisme diduga, saya akan buka. Saya jadi pemerhati ini pilihan, bukan pekerjaan. Bekerja ada waktunya, tapi pilihan sebagai seorang pemerhati, pelayanan 24 jam saya melaksanakan tugas saya. Saya minta jangan ada koncoisme di tubuh Polri. Kalau ada koncoisme, hukum nggak tegak. Saya kira itu aja. Diduga ada koncoisme, sehingga kayaknya sulit banget gitu.
Kok sulit banget sih? Kapolri tidak profesional. Ya, diduga ada koncoisme. Kalau udah koncoisme udah repot lah. Kok sulit banget orang sama-sama polisi kok? Kan penembakan dalam satu tempat. Beda dengan kejadian Trisakti. Semanggi 1, Semanggi 2 terjadi banyak pelecehan seksual. Meninggalnya orang banyak ribuan. Beda. Ini kan peristiwa. Di tempat ini, di kantor saya ini, di sini ada banyak ketua-ketua, ketua DPP, ketua bidang, ada banyak pengacara, ada banyak legal, ada banyak juga anggota-anggota pengurus. Biasa, ketika ada hal-hal tertentu, saya tanya aja langsung, siap salah, Pak Ketua Umum, langsung gitu kok. Kok sulit banget? Apa harus saya bikin berita acara terlalu kemana-mana? Cuma persoalannya ada apa? Itu aja. Ya, jadi saya minta dalam pelaksanaan penegakan hukum mengungkap tentang meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat, Brigadir J, ya, supaya jangan sampai ada koncoisme, ya, kan ada itu katanya geng Solo itu kan, sebutan-sebutan kan. Nah, saya nggak tahu apa ada lagi yang namanya hal-hal lain, tapi saya minta jangan ada koncoisme. Karena apa? Sebuah cangkul. Tadi malam saya dapat sebuah kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Cangkul, gagapnya cangkul kan panjang, cangkulnya kan besi. Jadi kalau cangkul itu bisa nyatu harus ada slot kayu yang kecil diselotkan di situ, baru bisa nyatu. Penyidik dengan komando kepolisian yang terkait dengan lotus delicti, perkara hukum TKP, itu harus satu. Jangan sampai penyidik tidak leluasa melakukan sebuah hasil dari apa yang disebut tugas profesional hanya karena ada hal-hal tertentu. Memang perlu stabilitas negara ini, perlu ada hal-hal yang memang tidak usah terus diungkap. Tetapi apabila ini dilama-lamakan, maka kita tidak akan percaya kepada Polri, Polisi Republik Indonesia, di mana Pak Listio sebagai Kapolrinya dan Pak Joko Widodo Presiden yang memilih dia. Saya kira itu aja. Jadi jangan sampai ada koncoisme. Itu aja. Boleh berpelukan kayak kemarin itu kakak ade ya, mungkin punya persoalan, boleh lah. Tapi jangan sampai terpengaruh untuk sebuah penegakan hukum. Saya kira itu. Ada lagi? Menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa barang bukti masih dalam proses. Ketua Umum perisai kebenaran sebagai pemerhati wajib menyikapi dugaan adakah barang bukti proses yang dilama-lamakan. Saya melihat ada sesuatu seperti gimana ya saya bilang, bisa dibuat simple, tapi kok dibuat sepertinya harus diputar dulu gitu loh. Ya, saya kasih metode kantor saya. Apabila di sini ada sesuatu hal yang tidak pas, karena kita kan ada yang namanya peraturan, di sini ada yang namanya peraturan. Ketika dilanggar kan langsung saya tanya, langsung siap. Ini kok kayaknya dilambat-lambatkan. Jadi diduga ada semacam enggan pengungkapan karena koncoisme ini dari tadi saya ucapkan, diduga ada koncoisme, enggan rasanya, ya. Dan kalau ini dibiarkan, kita akan bersikap terus, saya akan bicara terus, ya. Mungkin saya akan turun ke jalanan, saya menyampaikan sikap kepada Istana Presiden supaya dicopot aja tuh Kapolri, ya. Oke. Ada lagi yang lain? Udah? Ada lagi? Rekan-rekan? Gak ada lagi? Terima kasih buat rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan media atas pertanyaan-pertanyaannya. Jika memang sudah tidak ada lagi yang disampaikan, maka acara ini akan segera diselesaikan. Baik, karena sudah selesai acara kita, supaya kita tutup dengan doa ya. Karena mayoritas Kristen, doa dipimpin dengan cara Kristen.
Perisai Kebenaran Nasional. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Allah Maha Penglihat, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini kami, Perisai Kebenaran Nasional, di mana Ketua Umum telah menyampaikan sebuah statement atas menyikapi telah terjadi sebuah insiden kejadian tragis, di mana hal itu harusnya tidak terjadi, tetapi sudah terjadi. Dan pada hari ini hal itu masih dalam proses penyikapan dan pengungkapan. Kiranya Tuhan yang Maha Mengetahui akan memberikan sebuah terang benderang atas semua kinerja aparat penegak hukum yang telah ditugaskan untuk menyelidiki, melihat hal-hal ini dari sisi hukum dan dari sisi kebenaran. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga daripada Brigadir Joshua Huta Barat supaya tabah dan sabar, dan mereka mampu menjalani sebuah keadaan di mana mereka sedih berduka. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan, kecakapan dan hikmat kepada Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, supaya dalam hal pelaksanaan tugas penyikapan ini terjadi sebuah terang benderang dan bisa dibawa kepada peradilan mereka yang bersalah. Berkatilah bangsa dan negara kami, buatlah negara kami patuh dan semua para aparat penegak hukum, dan biarlah peristiwa yang telah terjadi itu menjadi sebuah cambuk motivasi bagi para pemimpin negeri ini, terutama di kalangan jajaran penegak hukum, yaitu Polri, supaya hukum ditegakkan dan tidak timbang pilih. Diberkati Presiden kami dan semua jajaran menteri dari mulai pusat sampai yang paling terendah. Diberkati pemerintah kami Kota Bekasi, unsur pimpinan kota, wali kota, DPRD Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Kepolisian Republik Indonesia Kota Bekasi, Bapak Kapolres dan Dandim 0507, semuanya diberkati Tuhan. Berkati semua kami Perisai Kebenaran Nasional, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam tugas kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Dan mari kita sama-sama mengucapkan ini. Yuk semua diri. Mengenai atas meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat yang viral di media Brigadir J, kami Perisai Kebenaran Nasional, Dewan Pimpinan Pusat dan Badan Pengurus Harian mengucapkan turut berduka cita dan turut sepenanggungan, doa dan harapan kami dan kita semua supaya keluarga diberikan ketabahan, kekuatan. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha adil, Tuhan akan membalut hati yang terluka, dan Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan sebuah kredibilitas dari penyidik sehingga hal ini cepat tersingkap. Kami mengucapkan turut berduka cita dan sepenanggungan dari kami Perisai Kebenaran Nasional yang ada di Kota Bekasi. Terima kasih.